Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Saputra ingin memaparkan materi saya yang berjudul Pembaharuan Hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam merupakan suatu bentuk usaha ijtihad yang dilakukan untuk merumuskan dan menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab berbagai persoalan baru yang muncul seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Di sini saya mengangkat dua rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi pembaharuan hukum Islam? Yang kedua, bagaimana metode pembaharuan hukum Islam? Masuk ke pembahasan. Faktor yang mempengaruhi pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam sebagai upaya untuk menjaga relevansi dengan perkembangan kekinian, tidak terjadi secara tiba-tiba atau berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorongnya. Salah satu faktor yang mendorongnya adalah kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum. Nah, selain itu, pengaruh globalisasi di bidang ekonomi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting bagi pembaharuan hukum Islam ini. Yang kedua, metode pembaharuan hukum Islam. Dalam rangka pembaharuan hukum Islam, diperlukan upaya ijtihad berkelanjutan agar umat Islam tidak terkungkung dalam suatu pemahaman yang sempit. Ijtihad terhadap berbagai persoalan baru dengan menggunakan metode yang menjadi suatu keharusan. Hal ini disebabkan tidak semua persoalan yang muncul dalam kehidupan modern telah eksplisit memiliki aturan dalam Al-Quran, Sunnah, maupun ijma' para ulama. Terdapat beberapa metode dalam pembaharuan hukum Islam. Yang pertama, melalui pemahaman baru terhadap kitabullah. Yang kedua, melalui pemahaman baru terhadap sunnah. Yang ketiga, menggunakan pendekatan takuli atau rasional. Yang keempat, dalam bidang hukum pidana perlu adanya penekanan pada aspek zawajir. Yang kelima, terkait dengan ijma, perlu adanya peninjauan kembali terhadap pemahamannya. Yang keenam, melalui maslik al-iliyat. Yang ketujuh, menggunakan maslahah mursalah. Yang kedelapan, melalui konsep sat al-zairiyah. Yang kesembilan, menggunakan kaidah seperti iqab, akaf, al-darayan atau memilih mudarat yang lebih ringan. Dan yang kesepuluh, keputusan wali al-amri atau uli amri. Kesimpulan dari pembahasan pertama ialah pembaharuan hukum Islam merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan menghadapi perkembangan zaman. Hal ini disebabkan oleh adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebutlah yang meliputi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat, serta tuntutan dari globalisasi. Kesimpulan pembahasan kedua, pembaharuan hukum Islam dilakukan melalui beberapa metode yang berlandaskan pada ijtihad sebagai sarana utama dalam mengenali dan menetapkan hukum. Metode-metode tersebut mencakup pemahaman ulang terhadap Al-Quran dan Sunnah dengan pendekatan kontekstual, yaitu tidak hanya memahami teks secara literal, tetapi juga memperhatikan makna, tujuan, dan juga mempertimbangkan latar belakang turunnya ayat dan hadis. Sekian materi yang saya bacakan mengenai pembaharuan hukum Islam. Jika terdapat kesalahan kata baik disengaja maupun tidak disengaja, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.